Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil proyek PPR kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Kadaryanto dengan NIM 205242101 dan teman saya yang bernama Muhammad Irfan Faiz dengan NIM 20524014. Nah, proyek hasil karya kami ini kami namakan IGOT, yaitu monitoring penerangan jalan umum berbasis IoT. Nah, kemudian bagian empathize akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, empathize itu adalah masalah yang dirasakan, yaitu pada malam hari banyaknya PJU yang mati sehingga rawan terjadinya kecelakaan dan kejahatan di jalanan. Next. Dan define penyebab utama dari banyaknya PJU yang mati itu yaitu karena seksi PJU pada bidang bina marga DPUPR tidak tahu kondisi aktual PJU sehingga tidak bisa mengerahkan teknisi lapangan untuk memprioritaskan PJU yang mati terlebih dahulu. Next. Dan pada ide untuk masalah tersebut yaitu dengan membuat sistem monitoring keadaan PJU berbasis IoT agar seksi PJU DPUPR bisa memonitoring keadaan aktual PJU sehingga dapat mengerahkan teknisi lapangan untuk memprioritaskan pengecekan PJU yang mati terlebih dahulu. Next. Nah, kemudian bagian prototipe akan dijelaskan oleh saya. Nah, di sini kami memakai kontrolernya, mikrokontrolernya yaitu Arduino Uno R3. Nah, dan sensor yang digunakan yaitu LDR. Kami menggunakan dua sensor LDR. Sensor LDR yang pertama ini berfungsi sebagai membaca intensitas cahaya yang ada di lingkungan, dan ini nanti saat kondisi gelap akan mengaktifkan lampu PJU. Nah, kemudian sensor LDR yang kedua ini berfungsi untuk membaca cahaya yang dihasilkan oleh lampu. Nah, kemudian relay ini sebagai saklar on off-nya. Nah, dan IoT-nya kami menggunakan modul SIM GSM 7600 yang sudah support 4G, 3G, dan 2G. Nah, dan modul ini sudah memiliki teknologi GNSS atau yang sering kita sebut dengan GPS. Nah, dan pada komponen ini kami menggunakan sumber tegangan yaitu dari PLN 220 volt AC. Nah, ini bagian blok diagram PJOT. Nah, di sini yang pertama mulai. Kemudian LDR1 membaca intensitas cahaya lingkungan. Kemudian jika LDR1 membaca kurang dari 800, jika tidak maka relay off, lampu tetap mati. Jika ya, maka relay akan on, lampu nyala. Kemudian LDR2 akan membaca intensitas cahaya lampunya. Jika LDR2 low, maka lampu akan mati. Maka lihat web monitoringnya. Nah, jika LDR2 membacanya intensitas cahaya lampunya high, maka lampu itu hidup normal. Nah, kemudian Arduino Uno memproses. Nah, kemudian setelah diproses dari Arduino Uno ini, kemudian dilanjutkan ke modul GSM SIM 7600. Nah, kemudian modul ini akan memberikan data ke web server. Kemudian lihat web monitoringnya dan selesai. Nah, kemudian desain 3D PJOT akan disampaikan teman saya. Baik, kemudian ini adalah desain 3D dari PJOT. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah yang pertama, pada LDR1 dia akan menangkap dan menangkap intensitas cahaya yang ada di sekitar lingkungan lampu itu. Nah, kemudian jika pada malam hari dan cahayanya kurang dari 800, maka LDR yang kedua dia akan menangkap atau mengidentifikasi intensitas cahaya dari lampu tersebut. Next. Nah, kemudian ini adalah desain elektronisnya. Nah, di sini LDR1 ditancapkan pada pin A0. Kemudian yang LDR2 ini ditaruh pada digital write ya. Dan ini di pin nomor 12. Kemudian sebagai outputnya lampu yaitu di pin nomor 13. Dan relay ini sebagai
saklar on off-nya dan sebagai penghantar arus dari power supply 220 volt. Nah, kemudian bagian perkodingannya. Nah, ini. Nah, jadi yang pertama itu di bagian lampu ini memakai pin mode nomor 13 sebagai outputnya, yaitu lampu. Nah, kemudian LDR1 yaitu sebagai analog red, membaca analognya di pin A0. Kemudian serial printlane-nya dibaca LDR1. Kemudian LDR2. Nah, ini sebagai digital red, membaca intensitas cahayanya nanti di pin nomor 12. Serial printlane-nya LDR2. Nah, jika LDR1 kurang dari 800 dan LDR2 sama dengan high, maka digital red 13 sama dengan high, atau lampunya ini nanti akan menyala jika LDR1 kurang dari 800 dan LDR2 ini nanti akan membaca bahwa intensitas cahayanya high. Nah, kemudian LDR1 jika lebih dari 800 dan LDR2 sama dengan low, maka digital red 13 sama dengan low. Nah, jadi apabila LDR1 ini lebih dari 800, maka lampu ini akan mati dan LDR2 ini akan membaca bahwa low. Nah, jika LDR1 kurang dari 800 dan LDR2 low, maka digital red sama dengan low. Nah, apabila LDR1 ini kurang dari 800 atau gelap ya, kemudian lampu itu low, nah LDR2 ini akan membaca low. Nah, itu maka akan terjadi kesalahan karena lampu mati di waktu yang tidak tepat. Seharusnya saat LDR1 ini kurang dari 800, lampu itu seharusnya menyala. Kemudian jika LDR1 lebih dari 800 dan LDR2 sama dengan high, maka digital red 13 high. Nah, ini lampunya akan menyala. Nah, apabila LDR1 lebih dari 800 dan lampunya menyala, maka LDR2 akan membaca high. Nah, itu berarti lampu mengalami permasalahan karena saat LDR1 lebih dari 800 kemudian lampu menyala dan LDR2 ini membacanya high, itu sama dengan lampu itu menyala di waktu yang tidak tepat. Seharusnya saat terang atau lebih dari 800 itu lampu seharusnya mati dan LDR1 membaca kurang dari 800. Nah, berikut simulasi dari PJOT. Di sini kami buat nilai kondisi terang yaitu di atas 800. Nah, saat LDR1 mengidentifikasi cahaya kurang dari 800, maka lampu PJU akan menyala. Kemudian LDR2 akan membaca intensitas cahaya terang atau high, berarti lampu menyala normal. Jika LDR2 membaca intensitas cahaya gelap atau low, berarti lampu PJU mati atau bermasalah. Kemudian saat LDR1 mengidentifikasi cahaya lebih dari 800, maka lampu PJU akan mati. Kemudian LDR2 akan membaca intensitas cahaya gelap atau low, berarti lampu PJU mati di waktu yang tepat. Tetapi jika LDR2 membaca intensitas cahaya terang atau high, berarti lampu bermasalah karena menyala di waktu yang tepat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.